Baik, salam Investigasi Channel. Pemirsa Investigasi Channel, kembali lagi Investigasi Channel hadir dalam tayangan kali ini tayangan khusus. Satpol PP adalah bagian garda terdepan bagi pemerintahan. Karena begitu banyaknya kerja Satpol PP yang untuk menertibkan para pedagang, kehidupan malam, begitu juga saat ini dalam kondisi pandemi. Dan kali ini kami sudah kehadiran salah satu kabid dari Satpol PP Kota Padang, Bapak Bambang Suprianto, Sarjana Sosial, dan kami ingin mengulas bagaimana keberadaan Satpol PP Kota Padang dalam hal-hal menangani kehidupan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Pak Bambang Supriyadi. Pak, selamat datang di Investigasi Channel. Selamat datang. Terima kasih Pak telah hadir di Investigasi Channel. Kita akan mengulas bagaimana kinerja Satpol PP. Satpol PP adalah salah satu garda terdepan untuk penertiban hal-hal yang terjadi di kehidupan sosial. Pak, sejauh ini Pak, bagaimana Pak yang telah dilakukan untuk Satpol PP Kota Padang dalam penertiban baik pedagang maupun hal-hal yang berbentuk sosial, Pak? Silakan, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan dari investigasi ya dalam persoalan untuk penegakan perda, ikut di dalam memberikan semacam koordinasi dalam pelaksanaan tugas di Satuan Polisi Pamung Praja. Mudah-mudahan dengan ada investigasi membantu dalam persoalan ini, kami akan menjelaskan apa yang menjadi tugas tupoksi kami di Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama yaitu tugasnya memang penegak perda, dalam penegak perda. Yang kedua, membantu wali kota dalam hal memberikan kebijakan dalam persoalan perda tersebut. Itu yang perlu kita sikapi bersama. Dalam hal penegakan perda, saya selaku penegak peraturan perundang-undangan daerah, saya penegaknya dalam persoalan, kalau ada persoalan-persoalan yang ada di Kota Padang tentang penegakan peraturan daerah ini. Dan pun saya dibantu oleh Kabid Tibum. Kabid Tibum dan Tramas, yaitu tugasnya yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi Tibum itu sebelum ada pelanggaran perda, dia yang mengantisipasi dalam penegakan perda sebelum menjadi pelanggaran. Jadi penegakan tentang ketentraman dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di dalam penindakan itu nanti dibantu sebelum menjadi pelanggaran tersebut, itu Kabid Tibum dan Tramas lah yang berwenang di dalam kegiatan operasional di lapangan sebelum ada pelanggaran. Seandainya ada pelanggaran pada sejak kegiatan tersebut, nanti dilaporkan ke bidang P3D. Secara eksekusi nanti kita panggil yang bersangkutan, kita sesuai dengan SOP kita. Artinya kalau ada pelanggaran di wilayah kelurahan di kecamatan, secara administrasi OPD terkait wali kotanya di bawah itu adalah lurah. Dia harus tahu Pak ya. Dia harus tahu. Dia wali kotanya di situ. Camatnya juga secara administrasi dia melaporkan juga kalau ada pelanggaran, nanti pelanggaran perda, secara administrasi dia bertanggung jawab. Sekarang otoritas daerah beliau itu Pak ya? Ya, otoritas daerah dia punya wilayah. Punya wilayah ya? Dia bertanggung jawab wilayah tersebut, secara administrasi dia bertanggung jawab. Artinya diberikan teguran 1, 2, 3, nanti ditembuskan ke Pol PP. Jadi Pol PP itu ibaratnya Kapolres. Iya, benar. Jadi secara eksekusi nanti setelah dimainkan secara administrasi di dalam melakukan penegakan perda, itu keterlibatan di kelurahan kecamatan. Saya ulang lagi, ini tolong diingat-ingat betul-betul ini aturan, karena yang punya wilayah dia. Jadi setidaknya dia wajib melaporkan ke Pol PP secara tembusan pertama, ada teguran pertama, teguran kedua,
Kalau tidak juga nanti baru kita mainkan ke lapangan. Kita eksekusi lah nanti di secara aturan nanti PPNS Satuan Polisi Praja lah nanti yang bertindak melakukan sesuai dengan aturan. Dia wajib memberikan panggilan atau teguran kepada yang pelanggar tersebut sesuai dengan secara administrasi yang telah dilakukan dari pemerintah kelurahan dan kecamatan. Itu pasti kita tidak lanjuti. Itu SOP-nya. Asal ada laporan gitu, Pak? Ya, ibarat ini, Pak. Ibarat kita bikin rumah. Ibarat kita bikin rumah, kalau tidak kuat fondasi dari bawah, gimana kita harus nak eksekusi? Benar. Jangan nanti kita kan cuma tindakan sampai operasi jusisinya, operasi dalam penindakan tipiring aja cuma. Iya. Jangan sampai nanti ada pelanggaran hukum di situ. Jadi tolong dipilah dalam persoalan ini, Pol PP ini adalah selaku penegak perda. Perda, Pak ya. Perda kita amankan, jangan ada persoalan nanti bertindak tidak sesuai dengan aturan, nanti kita dipidanakan juga nih Pak. Jadi makanya di dalam waktu penindakan di Satuan Polisi Praja, kami tetap bagaimana pemerintah kelurahan harus turut andil dalam persoalan wilayah tersebut. Kalau ada di situ tuh ada pelanggaran perda, nanti tolong disampaikan di Pol PP. Nanti Pol PP itulah nanti kita mengeksekusi, kita serahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Itu tata caranya. Baik, di dalam persoalan lagi, saya pun juga menyampaikan, kalau untuk persoalan operasi Yususi kemarin kami mulai sesuai dengan yang diturunkan dari pemerintah Kota Padang. Kita kan sudah ada Perda 01 tahun 2021. Iya, benar itu. Ya. Itu tolong kita sama-sama menjaga apa yang sudah Perda itu tersebut. Mari kita lakukan bersama-sama dengan OPD terkait. Supaya gimana? Apa sudah Pak Omar sampaikan lagi, kalau OPD terkait artinya dari kelurahan dan kecamatan secara administrasi sudah betul-betul melakukan tindakan teguran 1-2. Insya Allah ya, ibarat kita bikin rumah tadi saya sampaikan juga, kalau tidak kuat dari bawahnya kita kan nggak tahu badan yang dari bawah, kan gitu. Benar. Nah, jadi untuk lebih bagusnya berdirinya satu rumah itu kuatnya memang ada pondasi di rumah, ada pondasinya gitu. Itu sebagai pertahanan kita di dalam melakukan tindakan kalau ada pelanggaran perda supaya tidak ada masalah ke depannya. Nah, itu yang perlu kita sikapi bersama dalam hal menegakkan peraturan. Terus yang kedua di dalam persoalan ini operasi Yususi kemarin kita kan melibatkan Di mana itu, Pak? Di Polresta. Di Polresta, Pak ya. Karena itu sudah disampaikan dalam tim Muspida Satuan Polisi Praja selaku penegak perda. Perda ya. Dalam hal ini didampingi dari Muspida yang itu dari kepolisian dan TNI. Benar. Itu dia membackup kita selaku penegak perda. Dalam persoalan itu mulai dari bulan 5 kemarin, bagaimanapun karena perda sudah disampaikan sama Bapak Wali, turunnya Perwako 29 pada saat itu dari Perda 1 turun Perwako 29 untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada di kegiatan operasi sisi. Jadi ditambah kemarin dalam laporan kegiatan PPKM juga. Ya, artinya Pak, potong sedikit. Nah, itu artinya dalam tugas itu untuk masalah penanganan COVID gitu, Pak? Penanganan COVID. COVID, Pak ya? Betul-betul penanganan COVID dalam hal penegakan perda nanti sudah diatur dengan Perda 01 itu dan turunannya Perwako 29. Itu sudah kuat. Udah kuat tuh, Pak ya? Jadi pada saat itu kami ada data di dalam persoalan penindakan operasi UCC sampai sekarang, operasi PPKM ya, itu ditindaklanjuti karena ada instruksi dari Menteri, itu harus kita tindaklanjuti, disampaikan dari pemerintah provinsi ke Kota Padang untuk menindaklanjuti instruksi Menteri tersebut. Jadi itulah perlu kita sikapi bersama supaya angka COVID di Kota Padang ini semakin menurun nih, Pak ya? kalau bisa turun ya, ya. Jadi jangan sampai kita capek-capek tapi tidak ada hasilnya gitu. Nah, itu aja. Jadi alhamdulillah kita sudah menyikapi operasi UCC di Polresta, itu sudah kita sikapi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kita selesaikan ya.
Yaitu pertama denda perorangan, Pak. Denda perorangan itu udah 1.439 orang. Itu sudah kami eksekusi sebanyak 147.800.000. Udah diskusi tuh? Udah ada. Karena itu sudah diatur. Udah diatur. Diatur dalam perda tersebut di Perwako. Itu tuh kalau perorangan dikenakan 100.000. Dendanya? Dendanya. Oh. Itu besoknya kita sudah dieksekusi, kita kembalikan disuruh di store dalam di Perwako tersebut, di store ke kas daerah. Kas daerah. Besok. Itu sudah kami maksimalkan dalam persoalan denda tersebut. Terus ada denda pelaku usaha. Pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini, Pak, dendanya orangnya sebanyak 97 orang. Kali 500 sesuai apa yang 500.000, Pak? 500.000 cuma. Kalau tidak mematuhi prokes. Ya. Tempat hiburan itu? Ya, semacam mau tempat hiburan lah. Restoran. Oh, itu udah kita ada denda semuanya. Jadi sebanyak 97 pengusaha yang ada di Kota Padang. Udah sekitar denda sebanyak 500 per orang. Masuk kemarin dengan ada viralnya di BBS Awak. Iya, betul. Itu saya langsung turun ke lapangan, saya panggil yang bersangkutan, langsung dia kita denda sebanyak 500.000. Itu salah satunya contoh kemarin. Terus denda pelaku usaha sebetulnya ada 2 kali yang ada di Kota Padang, yang ada mungkin ada ya. Ada dua pelaku usaha. Jadi saya dalam persoalan yang tidak bayar denda ada juga, Pak. Yang tidak ada bayar denda selama kami bertugas sampai September ini, akhir Desember, kami punya data sebanyak 6.837 orang. Itu sesuai dengan Perda 01, itu sanksinya sanksi polisioner. Apa itu, Pak? Artinya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Apa yang disampaikan sama Bapak Kapolres kemarin, kita kurung dia 2 hari. Itu bisa sama Bapak Kapolres saja lagi, karena tupoksi sudah di Perda itu sudah diamankan bahasanya kalau tidak bayar denda sanksinya sanksi polisioner. Polisioner itu kita serahkan kepada kepolisian ya. Itu aja. Jadi yang bayar denda pada saat itu malam itu ya udah kita selesaikan, dia bayar kita balikan aja. Karena yang bersangkutan sudah kita ambil datanya melalui Sipelada. Iya, iya. Nah, itu datanya sebetulnya. Yang perlu mudah-mudahan sekarang, Pak, alhamdulillah sudah banyak kurang. Tidak ada pelanggaran lagi. Karena pada saat itu kewajiban yang sudah disampaikan, yang itu sepeda yang sudah disampaikan kepada pelanggar, insya Allah sudah banyak mematuhi peraturan yang apa yang menjadi program pemerintah baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Alhamdulillah sampai sekarang banyak perubahan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi angka COVID yang ada di Kota Padang ini. Mudah-mudahan ini menjadi acuan buat pengusaha yang ada di Kota Padang. Tolong ini disikapi kita bersama di dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan program pemerintah yang harus kita laksanakan. Kita sampaikan kepada pengusaha, mudah-mudahan ini tolong disikapi kita bersama. Karena keterbatasan waktu dalam penindakan kita kan tidak sering-sering ke situ, Pak. Jadi dengan menyampaikan ada teguran, ada sampaikan, ya itu dari Satpol PP, insya Allah sampai ke sekarang program pemerintah mudah-mudahan ini mengurangi nanti menjadi angka COVID. Mudah-mudahan sebetulnya pengurangan dari angka COVID sudah mantap, sudah ada, Pak. Iya. Cuma untuk vaksinnya aja yang belum lengkap. Jadi mungkin ini salah satu terobosan-terobosan kami melakukan tindakan dalam persoalan-persoalan masalah kalau bisa divaksin lah seluruhnya. Makanya keluar surat edaran wali kota kemarin untuk menindaklanjuti kepada badan usaha yang ada di Kota Padang. Saya sudah sampaikan seluruhnya. Tolong seluruh karyawan yang ada di pengusaha yang ada di Kota Padang, tolong semuanya divaksinasi ya. Tolong nanti disampaikan kepada
eh, eh, Jajarannya lah. jajaran ya, Karyawannya. di situ tuh dari COVID pun juga tim COVID ya, tim COVID dari jajaran tim COVID dalam surat edaran tersebut. Tolong itu nanti kita tidak lanjuti, Pak. Dalam hasil tidak lanjuti mungkin dalam persoalan dari tim COVID dari Kota Padang, itu kan kita tidak lanjuti, saya ada pelanggaran di situ. Kan itu disarankan kalau ada pelanggaran di situ, Satpol PP, kepolisian membantu Satpol PP dalam hal penegak perda, itu akan diberikan sanksi sesuai dengan Perda 01 tahun 2021. Tegas itu Pak ya? Tegas. Iya. Itu kan ada surat baru. Benar ya. Jadi itu sudah Pak Bambang sampaikan kepada pelaku usaha, tolong semua karyawan ataupun semua tamu kalau tidak ada kartu vaksinnya tidak boleh masuk, divaksin dulu. Nah, itu nanti disampaikan nanti. Udah Pak Bambang sampaikan kepada. Iya, karena kita juga dapat surat dari apa Ya. kan, udah beredar di media sosial juga itu Ya. tentang surat tentang bahwasannya pemerintah Kota Padang, Ya. begitu juga dari pemilik usaha, Ya. bahwasannya setiap orang yang akan berkunjung ke tempat sebagai customer Ya. ke tempat apa, ke tempat kunjungan harus diwajibkan memiliki kartu vaksinasi. Itu vaksinasi. Ini tugas apanya, Pak? Bagaimana, Pak? Tugasnya nanti tim COVID nanti dalam persoalan ini kalau ada pelanggaran nanti kalau selaku pengusaha yang tidak menjalankan tugas itu nanti kami akan turun nanti dengan hasil laporan tim COVID tersebut. Kami akan siap menegakkan aturan kalau ada pelanggaran di situ nanti. Gitu Pak ya. Ya. Gitu itu berlaku bagi mal-mal, bagi apapun semua itu Pak ya. Semuanya. Ya, itu harus bikin laporan nanti. Betul-betul kalau ada laporan nanti kalau memang udah dia melaporkan nanti ke tim COVID nanti ditembuskan ke satuan polisi Pemproja. Seberapa banyak dia melaporkan, seberapa banyak nanti dia yang telah melakukan penataan dari tim COVID tersebut. Seberapa banyak juga nanti orang yang belum melaporkan, berarti disitulah yang belum melaporkan bahasa yang bersangkutan belum ada vaksin gitu. Ya, benar. Baru kita mainkan eksis nanti di lapangan dengan hasil tim COVID tersebut. Oh, begitu. Itu caranya. Caranya Pak ya. Pak, ini menarik nih Pak yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya Satpol PP sebagai penegak perda tidak ada kompromi dengan hal-hal seperti ini kalau tidak patuh dengan perda Pak. Ini apa Pak? Maksudnya ini agar kita sadar hukum atau sadar apa nih Pak? Maksudnya Bapak apa yang disampaikan Satpol PP ini Pak? Baik, sebetulnya di dalam menegakkan peraturan ini ya, sebetulnya ada satuan Satmingkal, nah kan itu. Apa itu Pak? Satuan Instansi Pangkal. Oh. Artinya perdanya posisinya di mana? Oh, begitu ya. Jadi Pol PP ini sebetulnya, ya kan, perdanya cuma satu. Perda cuma satu, yaitu Perda 11 tahun 2005. Perda 11 tahun 2005 itu menyatakan, ya kan, menjaga ketentraman umum dan ketentraman masyarakat. Oh, iya. Nah itu. Tugasnya cuma itu aja. Siapa yang punya perda di Kota Padang? Banyak. Benar. Makanya Satuan Instansi Pangkal, siapa yang punya perda? Misalnya pariwisata, TDP, dia mengeluarkan sebelum mengeluarkan izin nanti dari dinas perizinan, dia mengeluarkan TDP dulu. Begitu prosedurnya? Itu prosedurnya. Dia akan punya perda. Benar. Dia akan punya perda. Benar. Jadi bagaimana teknisnya? Teknisnya itu makanya kekuatan kita selaku penegak perda. Saya kan sudah sampaikan tadi, Pol PP itu Kapolresnya. Iya. Lah gitu, Kapolres untuk di Kota Padang. Artinya instansi ya yang punya perda, contoh perda pariwisata. Dia yang tahu persyaratan pengeluaran izin tersebut. Seandainya ada pelanggaran izin tersebut dilanggar sama pengusaha misalnya, kafe resto misalnya, atau hotel misalnya kan. Jadi OPD pembinanya dia dulu. Kita kan tidak tahu proses dia mengeluarkan izinnya, kita nggak tahu. Benar. Jadi itulah yang perlu kita sikapi bersama di dalam persoalan menangan perda. Saya kan sudah sering menyampaikan
ya kan? Kalau kita bertindak, kalau tidak kuat dari bawah, saya pun tidak bisa juga eksekusi orang. Seharusnya ada teguran 1 sama dia, teguran 2 sama dia, nanti ditembusan ke kami, baru kita mainkan orang yang melanggar perda itu tersebut. Itulah kalau bisa di pemerintah kota ya, kalau bisa kita jalin hubungan lah yang harmonis Pak ya. Harmonis. Jangan sampai menjaga image sendiri aja. Demi jangan ada persoalan nanti ke depannya. Mudah-mudahan ini untuk pemerintah Kota Padang, apa yang menjadi ketentraman dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ini yang perlu kita tegakkan bersama dengan OPD terkait. Siapa yang punya perda tersebut? Tapi alhamdulillah kami Pak dengan OPD setelah melakukan koordinasi yang baik juga, telah melakukan operasi perda sampah kemarin. Iya. Dia telah meminta ke kami PPNS di Satpol PP untuk bagaimana tindak sampah piring ini. Alhamdulillah ada 8 pelanggaran. Inilah yang harus kita contoh kepada otoritas terkait di dalam menangani perda ke depannya. Kalau bisa dari DLH itu sebagai contoh untuk supaya ada kegiatan dari perda kepada OPD terkait di dalam melakukan operasi kegiatan pelanggaran perda nantinya pada OPD terkait. Jadi kalau bisa ini kita tingkatkan. Ini adalah satu contoh di Satpol PP, di DLH. Mudah-mudahan dari DLH ini buat contoh dari OPD terkait. Gitu. Pak Bambang, ini kan kita tahu lah Satpol PP itu kerjanya luar biasa. Artinya boleh katakan tadi kan Bapak ya. Satpol PP harus selalu berbenturan dengan tengah masyarakat, pengamanan terhadap pasar-pasar tradisional. Artinya Pak, bagaimana Pak mendidik mentalitas para bawahan Pak untuk menghadapi hal-hal seperti ini Pak di lapangan? Kan itu sering terjadi Pak. Gimana itu Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dalam penanganan penegak perda di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar yang sudah ditetapkan di pemerintah Kota Padang. Untuk menindaklanjuti dalam persoalan ini, kalau untuk anggota Satuan Polisi Pamekasan sebelum dia berangkat operasi lah Pak ya. Sebelum dia melakukan operasi dalam kegiatan untuk menangani ada pelanggaran di situ. Iya benar. Kami di Satuan Polisi Pamekasan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Adik-adik itu sudah terlatih juga. Terlatih Pak ya. Terlatih, sudah banyak pendidikannya juga. Ya, pendidikannya di Padang Besi pernah juga. Di Batalion juga pernah juga. Dia siap Pak dalam persoalan ini. Kalau ada pelanggaran di situ, anggota Pak Bambang, PPNS turun, nanti akan kami sampaikan dalam persoalan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada yang pelanggaran perda. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah di dalam menyikapi persoalan petugas kami di lapangan. Itu aja Pak. Jadi artinya adik-adik yang di Satpol PP sudah terlatih lah Pak ya? Sudah terlatih, sudah dididik. Nanti siapa perwiranya di lapangan itu nanti didampingi di lapangan. Gampang perlu saya langsung turun. Ya saya kira saya lihat sering Pak Bambang sering turun ke lapangan. Saya lihat itu selalu tampil di lapangan sebagai pemimpin untuk memberikan apa ke depan itu Pak. Itu apa Pak? Ya. Saya mudah-mudahan jangan sampai adik-adik itu berbicara saya laku perwira di Satpol PP. Pada saat itu saya tampil, saya langsung misalnya kayak di kafe, saya langsung ambil mic, saya bikin sampaikan ya kan kepada pelaku usaha, saya sampaikan ya aturan kayak gini ya tolong ditaati. Yang terakhir tolong dijaga lingkungan, jangan sampai ada lapor sana lapor sini. Iya benar. Tolong itu dijaga, mudah-mudahan ini menjadi keharmonisan di dalam melakukan berbadan usaha yang ada di Kota Padang. Tolong itu perlu kita tegakkan bersama. Perda yang harus kita tegakkan, ya kan? Perwaktu yang harus kita siapkan di dalam pelaksanaan turunan perda tersebut. Pak Bambang udah
Hampir 25 tahun, Pak ya? 26 tahun 26 tahun di Satpol PP. di Satpol PP ini, Pak. Paling senior saya. Asam garam sudah Bapak lalui lah ya. Siap. Artinya dari jabatan yang paling bawah Bawah. sampai saat ini ya udah alhamdulillah sampai kabit, Pak. Siap. Pak, apa sih, Pak, yang membuat Pak Bambang, sosok Bambang Supriyadi itu memang artinya betul-betul mencintai dunia Satpol PP ini, Pak? Apa yang mendasari hal ini, Pak? Yang mendasari pada saat itu saya dari Kasat Satpol PP pertama, saya betul-betul diminta membantu untuk menegakkan aturan di Satpol PP. Yang kasat pertama yaitu Bapak Miran Pulungan. Iya, benar. Jadi dalam hal itu sampai sekarang udah 16 kasat saya pegang. 16 kasat, Pak ya. Udah 16 kasat saya pegang sampai saat ini. Alhamdulillah saya akan siap bantu Pak Kasat di dalam hal penegakan kerja sampai sekarang. Masalah jabatan, pertama saya memang betul-betul jadi staf dulu, Pak. Jadi staf, habis itu diangkat jadi kasih satras namanya. Iya. Kasih satras pada saat itu sudah menjadi nomenklatur eselon 2. Eselon 2. Itu pakat udah lumayan juga dulu, tapi saya orangnya seperti air mengalir aja. Iya. Biar aja. Yang penting kita pengabdian, Pak ya. Pengabdian dulu. Sampai sekarang putar-putar pindah saya ke Subak Umum. Pindah ke Subak Umum, pindah lagi ke kasih kerjasama. Itu udah 3. Setelah kasih kerjasama, saya pernah juga ditunjuk jadi PLT Sekretaris. PLT Sekretaris Di Satpol PP tahun 2019 zaman Pak Amin. Yang terakhir, saya pun mungkin karena pimpinan percaya sama saya. 2019 akhir saya dilantik, terhitung Januari bilang. 2020 saya dilantik jadi Kabid Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah. Iya. Sampai sekarang. Artinya sebagai panglima terdepan nih, Pak. Sebagai panglima terdepan. Iya, kalau operasi ini kan, Iya. penegakan perda Iya. yang ada di Kota Padang. Tapi saya terus terang aja, saya penegak perda. Saya berusaha ya, Iya. berusaha bertindak secara humanis. Iya. Ya kan? Iya. Kita harus paham juga watak orang. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi kita tidak samakan dengan watak kita. Benar. Makanya di situ tuh kita menjalankan aturan, kebijakan kita ada juga. Tapi dalam kebijakan itu gimana orang tua harus bisa menegakkan aturan. Benar. Nah, itulah maksud saya. Iya. Jadi jangan sampai orang tuh perlakuan dia dalam pelanggaran perda, ya kan? Berarti dia kan tidak senang sama kita. Iya, benar. Gimana supaya kita harus berbicara senang sama dia? Iya. Nah, begitulah saya bertindak secara humanis, perkenalan dengan seorang pelanggaran perda. Nah, itu teknisnya memang tergantung masing-masing kita juga. Iya. Tapi dalam hal penegak perda, insya Allah belum ada yang komplain. Iya, Pak. Belum ada yang komplain. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya, Pak. Ya. Artinya gini, Pak, ini kalau kita lihat lah di TV, di media itu kan, Satpol PP itu selalu dapat hujatan, dapat apa, karena dia kan langsung bentrok, langsung di tengah masyarakat. Itu yang perlu saya jaga. Jangan sampai kita diviralkan orang. Makanya saya bersikap langsung, saya tidak mau anggota saya bertindak, berbicara. Tidak, bukan profesional jadinya bekerja. Betul. Saya wajib, saya pada saat itu misalnya malam berubah piket, saya bertanggung jawab, saya kasatnya bilang. Saya bertanggung jawab masalah ini dalam hal yang sudah di SPT-kan sama pimpinan. Nah, jadi saya bertanggung jawab. Apapun terjadi malam ini, itu saya bertanggung jawab. Saya langsung turun lapangan. Saya tidak mau serahkan anggota langsung ke lapangan. Saya senang aja di kantor. Sosok pemimpin tuh harus terjun juga ke lapangan? Memang, karena kita berhadapan kepada masyarakat. Benar. Yang berbicara tuh yang bagusnya pimpinan. Iya. Bukan anggota. Sebab banyak anggota kita kan banyak kontak. Nanti dilecehkan kita. Saya tidak mau dilecehkan. Nah, kita tegakkan lah. Kita berbicara kepada masyarakat lebih baik. Alhamdulillah sampai sekarang jawabannya responnya baik. Asal dengan pendekatan secara humanis, Pak ya? Secara humanis. Itu memang sudah disampaikan juga sama Bapak Wali. Tolong bertindak secara humanis. Itu memang sudah saya camkan di dalam
kegiatan kita sehari-hari. Iya, iya, iya. Artinya supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat dengan Satpol PP itu kan Pak. Ya, betul. Tidak jadi benturan gitu ya kan Pak. Iya. Begitulah pendekatan Satpol PP agar mau menaati perda yang telah dibuat oleh pemerintah gitu. Ya, kita mainkan di situ, kita pahamkan dia aturan supaya dia paham, dia taat dia. Jadi apa yang kita sampaikan kalau bisa di pemerintah Kota Padang saya menyarankan juga ya, kalau bisa OPD terkait tolong berkomunikasi dengan baik itu aja. Artinya apa yang disampaikan tadi, siapa yang punya perda, tolonglah mainkan step by stepnya di dalam pembinaan pelanggaran perda, sebab perda tersebut ada di situ. Perda tersebut ada di situ berarti kita harus melakukan pembinaan, teguran kalau ada pelanggaran, karena dia yang punya perda, baru nanti disampaikan ke baru mantap. Artinya Pak, sejauh ini Pak, kalau kami juga boleh tahu, sudahkah Satpol PP Kota Padang ini bersikap profesional, itu yang profesional dalam bentuk kinerja Pak, karena itu ditanamkan oleh Pak Bambang terhadap anggotanya? Ya, sebetulnya kami bertugas sebetulnya sudah profesional, walaupun kami terus terang aja. Dengan anggaran kami tidak ada, kami siap apa yang menjadi program pemerintah. Ya, kami siap mendukung program pemerintah. Itu yang harus kita kerjakan. Itu aja. Karena bagaimanapun apa yang menjadi aturan ya kita laksanakan aja. Nah itu, kita harus profesional dalam menindakan dalam penegakan perda ini. Karena itu Pak ya. Ya, dan anggota kita juga profesional kok, dan dilatih. Dan terlatih Pak ya. Dan terlatih. Bilang komando misalnya, angkat barangnya, udah diangkat. Iya. Nanti komando yang memerintah, Iya. jangan sampai anggota yang Satu komando lah Pak ya. Ya, satu komando. Bicara tuh di lapangan satu komando. Satu komando ya. Perintahnya komando. Iya. Jadi perintahnya komando, saya tetap berkoordinasi sama Pak Kasat di dalam melakukan tindakan kalau ada pelanggaran perda. Sejauh ini Pak, tindakan-tindakan yang pelanggar perda itu Pak, mampukah Satpol PP Kota Padang sudah mampu memberikan pencerahan, netralisir semua yang ada terjadi di Kota Padang ini Pak? Ya, sebetulnya untuk Satpol PP siap sebetulnya. Semua ya. Terus kepada OPD terkaitnya bagaimana? Ya kan? Nah ini tolong kita duduk bersama. Iya benar. Di dalam benar. aturan tadi, mulai tingkat dari bawah sampai ke atas. Itu tolong betul-betul kita koordinasikan dengan SOP kita masing-masing. Jadi kalau itu sudah terjadi, alhamdulillah, nggak akan berat kerja Satpol PP lagi. Nah itu sebetulnya. Butuh sinergis Pak ya? Butuh sinergis. Antara OPD itu ya? Iya, butuh sinergis. Jangan sampai ego-ego lah. Iya benar. Mari kita bersama-sama. Tidak ada persoalan yang tidak akan selesai, ya kan? Kalau tidak ada koordinasi kita yang baik, itu aja. Tapi kalau ada juga yang masih ego-ego, memang di situ ada benturan kita. Iya. Karena apalah arti Satpol PP Pak ya, tanpa dukungan dari seluruh OPD Pak ya. Nggak bisa bekerja sendirian juga. Iya. Tapi kalau bisa, Satpol PP yang disampaikan itu adalah garda terdepan. Untuk 2021 ini kami kehausan. Ya, kehausan masalah anggaran. Ya. Kerjanya tinggi. Iya benar. Memang bagaimana lagi? Iya. Kita paham juga, karena itu program pemerintah, kita harus siap juga. Tidak ada istilah itu. Tapi alhamdulillah 2022 kami udah dibantu juga dari DPRD dalam menyikapi anggaran ini, seolah ditambah sama pemerintah kota dan tim anggaran dan DPRD. Iya. 2022 soal. Insyaallah Pak ya. Karena bukan apa Pak, Satpol PP ini kan kerja risikonya tinggi. Ya. Siang, pagi, siang sampai malam sampai pagi lagi ya kan. Kerjanya luar biasa Satpol PP ini. Artinya dalam hal-hal menertibkan perda ini harus berbenturan, kadang harus dengan masyarakat gitu ya kan. Nah, jadi anggaran itu gimana Pak? Masalah anggaran itu Pak? Memang anggaran 2021 memang minim kali. Minim Pak ya. Tapi kami siap kok. Apa yang menjadi tugas tupoksi kami siap kok. Di lapangan terus. Nggak masalah. Karena ada mikirin itu, yang penting program pemerintah jalan. Ya, dan pun keluhan kami 2021 kemarin sudah disampaikan, Bapak Dewan paham juga. Iya.
Bapak Wali juga paham juga dalam persoalan ini, tim anggaran juga paham juga. Alhamdulillah kedepannya 2022 insya Allah kita itu Oke. Nah, untuk memberikan, karena kerja semenjak dari 2020 Pak ya, semenjak pandemi ini kan bertambah kerjanya Pak ya. Semenjak akhir kan, sudah pandemi itu. Pandemi ya. Jadi kegiatan itulah yang harus kita sikapi. Iya. Artinya begitu rutinitas kinerja Satpol PP ini memberikan stimulan ya, artinya butuh butuh suntikan juga lah masalah anggaran itu Pak ya. Pak, apa sih Pak yang bisa disampaikan ke publik Pak terhadap Satpol PP ini untuk himbauan ke masyarakat agar kiranya mampu bekerja sama untuk menaati perda yang berlaku di Kota Padang. Silakan Ya, Pak. kami berharap, terima kasih, kami berharap kepada masyarakat Kota Padang ya, mudah-mudahan apa yang menjadi aturan di Kota Padang, apa yang menjadi perda, itu kami sudah sampaikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Kota Padang. Mudah-mudahan ini tercapai hendaknya. Jadi program pemerintah ini tetap kita laksanakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi alhamdulillah masyarakat Kota Padang, apa yang kami tindak lanjuti, apa yang kami sampaikan, responnya positif. Ya mungkin ada sedikit itu karena kurang paham juga. Mungkin dia tidak pernah bercengkrama sama kami. Tapi insya Allah kalau sudah berhadapan dengan Satuan Polisi Pamung Praja, insya Allah dia tahu sendiri. Saya berbicara dengan baik sama yang ada pelanggaran tersebut. Tapi kalau ada yang pelanggaran, ada yang satu yang tidak ada pelanggaran, mungkin tidak terjamah, mungkin daerah-daerah perosokan juga. Jadi itu mungkin salah satu tingkat tergantung dari pemerintahan kelurahan juga, kecamatan untuk memberikan upaya juga. Jadi bukan Satpol PP aja sebetulnya. Itu deminya tegaknya aturan tersebut. Itu saya berharap kepada masyarakat sesuai dengan aturan, tolong ditaati ya. Mudah-mudahan di dalam persoalan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu diminta peran serta kepada masyarakat ikut serta membantu pemerintah kota di dalam hal menegakkan aturan tersebut. Karena tidak mungkin petugas saja yang bertindak. Jadi salah satunya para masyarakat juga membantu juga. Mungkin dari organisasi RT-nya, RW-nya, LPM-nya di dalam persoalan-persoalan yang ada penegakan perda tersebut. Itu saya minta. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama di dalam menegakkan aturan yang ada di Kota Padang. Oke Pak Bambang, terima kasih Pak atas kehadirannya di Investigasi Channel, telah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahwasannya perlu kami garis bawain, bahwasannya Satpol PP adalah penegak perda. Beliau bekerja sesuai fungsi dan kinerjanya yang telah disusun di peraturan daerah yang mereka jalankan. Jadi tidak ada niat pun untuk tidak bersahabat dengan siapapun, dan ini adalah salah satu bentuk pendekatan humanis kepada para pengusaha, baik pengusaha tradisional maupun pengusaha yang di mal-mal yang ada di Kota Padang. Demikianlah obrolan kami dengan Bapak Bambang Suprianto, Bambang Suprianto, Sarjana Sosial, Kabid P3 Pergerak Peraturan Pemerintah Perundang-undangan Kota Padang. Kita berjumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa subscribe Investigasi Channel dan beri komentar Anda di bawah kolom ini yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.